Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Namun sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya Indonesia termasuk wilayah yang sangat strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang dari luar negeri. Ada yang dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Jepang. Sebagian pedagang tersebut termasuk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berproses masuknya Islam ke Nusantara Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Dari perdebatan tersebut mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama, dari mana asalnya kedatangan Islam pertama kali bisa sampai ke Nusantara? Lalu siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara? Dan juga kapan agama Islam masuk ke Nusantara? Dengan perdebatan tersebut, kedatangan Islam memunculkan banyak teori. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat termasuk ke wilayah India. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Pedagang dari India yang berperan penting dalam proses penyebaran Islam ke Nusantara. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh Jeffrey Nepal. Menurut beliau, orang-orang yang dari wilayah India telah memeluk agama Islam sebelum masuk ke Indonesia. Dan secara tidak langsung, merekalah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Ada 2 bukti tentang teori Gujarat ini. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Bukti yang kedua, hubungan dagang antar masyarakat Indonesia dan India telah lama terjalin. Walaupun dari teori Gujarat cukup banyak bukti, akan tetapi banyak ilmuwan yang tidak membenarkan bukti tersebut. Sultan Malik As-Saleh merupakan salah satu sultan dari kerajaan berasal dari kerajaan Samudra Pasha, yaitu yang ada di Sumatera. Adapun kelemahan dari teori Gujarat ini, yang pertama, kurangnya bukti yang kuat mengenai bukti pendukungnya 2 tadi. Dan apakah betul negara Islam dibawa oleh pedagang India? Apakah hanya karena kesamaan corak batu nisan? Kemudian pada abad ke-12 Masehi sampai 13 Masehi masih terdapat pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabut di Bengkulu dan tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu meskipun memiliki beberapa kelebihan. Namun, ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat, terlebih lagi Persia bukan wilayah pusat dari agama Islam. Juga pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7.
dan dibawa langsung oleh pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Batuta menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i merupakan madhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan madhab, Buya Hamka juga memiliki bahwa gelar Raja-Raja Samudra Pasai adalah hal Al-Malik, bukan Syah atau Khan, seperti yang terjadi di Persia dan India. Itu pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa. Teori yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera Selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya pendakwah dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula mengenai kesultanan yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Cina. Terdapat juga beberapa masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya berbagai ornamen Cina. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar Raja Islam yang ditulis menggunakan tulisan Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina memiliki kelemahan. Kelemahannya yang membuatnya ditentang oleh beberapa bukti. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Melupakan sejarah sama aja kita menghapus jati diri kita. Sejarah gak pernah mati, dia cuma nunggu diulang. Oh iya, video ini bukan dibuat untuk mengubah kamu, tapi buat ngingetin kita bahwa sepenting itulah sejarah di kehidupan kita. Kan boleh lanjut scroll, tapi ingat, yang nonton video ini sampai akhir, orangnya pada luar biasa hebat. See you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.